Gimana kabarnya hari ini semua anak-anak? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah sehat. Puasa semua? Puasa. Ada yang tidak puasa ini? Tidak ada. Yang cowok? Puasa semua, Pak. Gak ada yang kaitin yang cowok? Iya, enggak sih. Atau tidak paham? Paling nifas. Oh, nih, Mas. Iya. Oke, Bapak absen dulu ya. Hari Rabu. Muhammad Fatur Rahman. Hisan. Rizky Sanjaya. Nizar. Zulfa Syarifah. Tira Alina. Nafilatul Rasyidah. Alina. Arinta. Deni Tias. Deni Tias. Keibah. Sakit kok? Apa lagi gimana sih? Sakit Deni Tias. Apa? Izin. Izin. Ya. Izin sakit. Nanti suratnya suruh ke saya ya. Dan nanti disusulkan. Ya. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang najis dan hadas. Nah, ada yang masih ingat apa itu najis dan hadas? Lupa. Baru 2 minggu yang lalu. Sama ya? Najis dan hadas. Najis itu sesuatu yang Kotor, menjijikan. Ya. Contohnya seperti Kotoran hewan, kotoran manusia. pinjam, terus apa? Usaha bukan. Nah itu tadi najis. Najis itu ada berapa macam? Najis 2. Tiga. 3. Ya. Pertama, Muhaladoh. Muhafafah. Mutawasito. sedangkan kalau hadas ada berapa? Hadas 2. Dua. Yang pertama, Ashor dan akbar. apa itu asghar? Hadas kecil. Kemudian yang akbar? Hadas besar. Itu lagi pos materi minggu kemarin. Nah sekarang kita akan membahas tentang tayamum. Di sini ada yang sudah tahu apa itu tayamum? Tahu. Mbak Sinta, tayamum apa? Masya Allah idaman. Dari wudhu juga ada air. Nah, nomornya di sini ada pada hari ini pembahasannya tayamum ya. Pertama pengertian. Coba ada yang bisa merangkai ini enggak pengertian dari tayamum? Coba yang bisa angkat tangan. Coba yang pertama, kalimat pertamanya apa? Pelaksanaan mengusap debu wajah Pelaksanaan mengusap debu wajah. dan kedua tangan. Dan kedua tangan Lalu dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum itu buat pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau mau tayamum itu ada syarat-syaratnya, enggak kita bisa langsung tayamum. Selanjutnya Gurune lali rak sinau. jangan langsung bubar itu. Kemudian, nah tadi kan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya apa? Yang pertama itu kenapa kita boleh bertayamum itu kelangkaan air. Contohnya misal Isan di daerahnya mati listrik, kemudian sumber airnya juga lagi krisis, berada di pelosok Alas roban. Ya. di hutan yang nggak ada hutan belantara atau di padang pasir kan nggak ada air ya. Nah itu karena nggak ada air atau airnya untuk kebutuhan yang lebih penting seperti minum atau buat Masak. seperti itu ya. Nah itu boleh bertayamum karena airnya lebih penting untuk hal lain. Kemudian sebab yang kedua yaitu belum sumber air. Nah
kalau sumber airnya jauh dari daerah kita, minimal 2,5 kilometer itu tidak ditemukan air, itu baru boleh bertayamum. Tapi kalau masih dekat udah ditemukan air, ya nggak boleh tayamum. Kemudian sebab yang ketiga itu sulit menggunakan air. Contohnya misal Mas Nizar lagi di hutan cari air, ketemu sungai. Nah, begitu ketemu sungai, mau ambil air wudhu atau mau mandi besar, habis ngapain Mas Nizar? Gitu. Ternyata di sungai ada buayanya. Nah, itu karena ngambil airnya kan susah karena bahaya, jadi itu dibolehkan untuk bertayamum. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan sendiri kalau di tayamum. Yang pertama apa Mas Pak Rahman? Harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Sudah mencari air tapi tidak menemukannya. Tanah dipergunakan harus yang bersih, lembut dan berdebu. Karena mengganti wudhu dan mandi besar. Jika ada najis harus disucikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi maksudnya kalau kita mau tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalkan kita mau sholat zuhur kemudian nggak ada air, nah itu harus sudah di waktu zuhur, sudah waktunya. Kemudian syaratnya juga harus mencari air dulu. Jadi kayak tadi misal di Mas Ihsan krisis air, kemudian mati lampu, mati listrik, nah itu harus usaha dulu, cari air dulu. Jadi kalau sudah dicari ternyata airnya nggak ada, nggak ketemu, baru boleh air minum. Kemudian tanah yang digunakan itu harus bersih, lembut dan berdebu. Jadi bukan tanah kasar, bukan yang ada kembang pasirnya. Kalau kembang pasir, kotoran kucing itu kembang pasir. Kalau ada kembang pasirnya nggak boleh. Harus dibersihkan. Oh iya. Cari tempat lain. Nah, kemudian tayamum itu cuma buat pengganti wudhu dan mandi besar, bukan buat membersihkan najis. Misalkan Mas Ihsan kena najis di celananya atau kakinya kena najis, itu nggak bisa dibersihkan pakai tayamum, tapi harus dengan air atau alat lainnya seperti batu atau kertas atau tisu, jarum juga. Kemudian kalau mau bertayamum, najis yang ada di tubuh kita yang menempel juga harus disucikan. Seperti yang sudah kita bahas pertemuan kemarin tentang najis, cara menyucikannya. Wah, berlagi. Hati-hati apa? Kalau mencet ini laptop baru. Nah, kemudian ketentuan berikutnya itu dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Maksudnya apa? Ada yang tahu kenapa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib? Masa tenggang mungkin. Masa tenggang. Enggak. Nah, jadi tayamum itu kalau kita sudah dipakai buat sholat wajib satu kali, itu nggak bisa buat sholat lagi. Kayak misal sudah sholat dulu pakai tayamum, itu kalau mau sholat asar harus tayamum lagi, nggak bisa dipakai berkali-kali seperti wudhu. Kemudian tayamum juga memiliki 4 rukun, beda sama wudhu. Kalau wudhu rukunnya ada berapa? Ya, pertemuan kemarin wudhu rukunnya ada berapa? Mbak Arina, rukun wudhu ada berapa? 8 apa aja? Niat. Kemudian apa lagi? Membasuh rukunnya, berarti niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu mengusap Kepala. kepala, terus
bukan. Bukan. Sunnah. Kaki. Ya, masuk Kaki. kaki sampai mata kaki. Kaki. Dan yang terakhir Tertib. lihat dan 6 ya, bukan 8. Ingat-ingat lagi ya. Kemudian kalau tayamum itu cuma 4 rukunnya. Pertama berniat, kemudian kedua mengusap wajah, ketiga mengusap kedua tangan, dan yang terakhir tertib. Kalau tayamum 4, kalau wudu 6. Kemudian hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum, kayak kentut, terus buang air, terus memegang kemaluan dengan tangan ya. Itu juga membatalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, juga membatalkan tayamum. Kemudian tayamum itu batal kalau kita sudah menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Misalnya Mas Sanjaya mau sholat nggak nemu air, akhirnya tayamum karena listriknya mati. Begitu mau sholat, udah mau sholat ternyata listriknya nyala, airnya jalan lagi. Nah itu tayamumnya batal, harus berwudu. Nah kemudian niat tayamum ya dibaca bareng-bareng ya. Kelihatan nggak? Yang masih kelihatan. Coba dibaca. Sekarang baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Naitu tayamum alistibatil sholati lillahi ta'ala. Nah itu niat tayamum, berbeda dengan niat berwudu. Nah, kemudian tata cara pelaksanaannya. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, yang suci, bersih, yang berdebu ya. Contoh misal ini tanah ya, di sini tanahnya yang bersih. Itu tangannya, kedua tangan diletakkan di tanahnya. Kemudian diangkat dan ditepuk-tepukan biar enggak isinya debu semua, biar kotak aja. Nanti yang cewek saja itu disekur. Ya, setelah ditepuk-tepukan itu diusap kedua, niat tayamum sambil diusap ke wajah, niatnya di dalam hati. Jadi seperti ini, di wajah diusap, kemudian seperti ini ya, itu mengusap wajah. Kemudian yang kedua diletakkan lagi di tanah, tapi tempatnya beda. Jadi jangan di bekas yang pertama. Tadi kan pertama di sini, keduanya geser, ditepuk-tepuk lagi. Kemudian usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Jadi seperti ini, ke punggung telapak kanan diusap, kemudian diputar ya, diputar, kemudian tutup di jari jempol. Begitu juga yang kiri juga, urut ya, kanan dulu baru kiri. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah sekarang Bapak mau ada satu yang mempraktekkan tata cara bertayamum. Coba siapa yang mau? Mas atur ya. Pertama kan ini ya mas ya, payah ini Ya, tidak terlalu banyak debu, ditepukan, yang ditemukan, kemudian lalu membacanya dalam hati sambil sambil mengusap aja. nah ditutup seperti ini, lalu mengambil lagi tapi beda tempat Ya, tapi kalau di tempat yang satu ini masih banyak debu di sini juga nggak apa-apa ya. terus tepuk lagi
Dari sini punggung muter, ditutup di jempol, dan kembali lagi. Tangan kirinya juga Seperti ini, ditutup di jempol. Oke, beri aplaus buat Mas Maulana. Ya, itu tadi sekilas tentang tayamum ya. Nah, ini bab 2 sudah selesai, berarti selanjutnya pemberian tugas. Nanti kalian kerjakan soal latihan bab 2 di buku paket. Buku paket mana Pak? Nanti ambil di perpustakaan paketnya. Kan sudah disediakan sekolah ya, jangan sungkan-sungkan ke perpustakaan. Nah, terima kasih, hari ini pembelajarannya sudah selesai, karena waktu juga sudah habis. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.